Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika kelas 7 ya, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, ini aku akan banyak bahas tentang aljabar ya. Jadi kita akan mulai tentang bentuk aljabar. Oke. Nah, sebenarnya aljabar itu apa sih gunanya ya? Jadi kita sering mendengar kata-kata aljabar ini di pelajaran matematika ya. Nah, aljabar itu adalah untuk suatu bentuk ya, suatu bentuk matematika untuk mengumpamakan suatu jumlah yang tidak diketahui. Nah, itu kita gunakan yang namanya aljabar ya. Contoh, misalkan begini ya. Misalkan ada dua orang. Ya, misalkan ini Joe dan Eric gitu ya. Nah, Joe membeli misalkan dia membeli dua box buku gitu ya. Dan 3 buah buku tambahan gitu ya. Nah, sementara Eric itu hanya membeli 5 buah, waduh, gambar aku jelek ini ya. 5 buah buku aja. Oke, nah katakanlah kita nggak tahu berapa sih jumlah buku yang ada di dalam sebuah box ini gitu ya. Nah, jadi untuk mengumpamakan jumlah buku yang ada dalam box ini, kita gunakan box ini kita umpamakan sebagai X ya. Nah, berarti jumlah buku yang dibeli oleh Joe adalah totalnya 2x tambah 3. Kenapa? Karena dia membeli 2 box gitu ya. Jadi kita nggak perlu tulis 2 box tambah 3. Nah, itu kita nggak perlu seperti itu. Kita umpamakan aja box ini sebagai X gitu ya. Jadi kita tulis 2x tambah 3. Nah, sementara Eric hanya membeli itu 2, 3, 4, 5. Bukunya ada 5 ya. Nah, jadi Joe membeli 2x tambah 3 buku dan Eric membeli 5 gitu ya. Kalau yang buku langsung tidak perlu kita umpamakan karena kita bisa hitung langsung jumlahnya gitu. Nah, X ini mewakili sembarang bilangan ya, bilangan apapun. Nah, jadi bisa berapapun gitu. Misalkan X-nya 10. Ya, berarti kalau misalkan X-nya 10, jadi kita masukkan aja 2 ini kita ganti menjadi 10 ya. 2 kali 10 tambah 3. Hasilnya adalah 20 tambah 3, 23 ya. Jadi jumlah buku yang dibeli oleh Joe 23. Lalu misalkan X-nya 15. Berarti jumlah buku yang dibeli oleh Joe adalah 2 kali 15 tambah 3. 30 tambah 3, 33. Nah, untuk X-nya berapapun bisa kita ganti aja tergantung permintaannya ya, tergantung jumlah nanti yang diberikan gitu. Nah, jadi intinya adalah untuk mengumpamakan suatu jumlah yang tidak atau belum diketahui, kita menggunakan yang namanya aljabar ya. Oke. Nah, ya jadi misalkan kalau kayak tadi kan aku buat kotak ini adalah X gitu ya. Nah, misalkan kotak X. Lalu misalkan tabung ini adalah Y gitu ya. Yang dimana isi dari kotak ini dan tabung ini adalah sebuah bola. Bukan sebuah bola, adalah bola yang belum kita tahu jumlahnya berapa dalam kotak dan uh, tabung ini gitu ya. Nah, misalkan isinya bola gitu. Nah, misalkan ini kalau ini kan 2 bolanya. Nah, kalau misalkan kita bikin seperti ini ya. Kalau misalkan kita bikin 2 box. 2 box gitu ya. Nah, berarti persamaannya adalah jadi 2 box ini kan sebenarnya kalau satu box kan X ya. Nah, berarti kalau 2 box ini berarti kan 2X gitu ya. Nah, berarti misalkan ya aku buat misalkan satu box. Misalkan aku mau beli satu box, satu tabung, dan 2 bola.
Berarti gimana cara nulisnya? Box ini kan X, tabung ini Y. Dua bola ini biasa ya, nggak bisa langsung kita tulis. Jadi nulisnya adalah X tambah Y tambah 2 gitu. Nah, seperti itulah untuk mengumpamakan jumlah yang belum kita ketahui. Karena kita tidak mengetahui jumlah dari box ini isinya berapa dan tabung ini isinya berapa. Jadi X tambah Y tambah 2 gitu ya. Oke, nah di dalam aljabar kita mengenal yang namanya suku ya. Jadi misalkan seperti ini. Kayak misalkan aku buat ya, misalkan 3Y. Jadi 3Y ini berarti misalkan tabung ini ya berarti ada 3 tabung gitu ya. Terus misalkan 2X gitu ya, tambah 3. Nah, ini kita sebut masing-masing ini kita sebut namanya ini adalah suku ya namanya gitu. Nah, ketika ada 3 suku di sini, nah ini berarti dia ada 3 suku, itu berarti kita sebut dengan istilah trinomial ya. Nah, kalau 2 suku saja, kita sebut dengan istilah binomial. Nah, kalau 1 suku saja, kita sebut dengan istilah monomial. Satu suku tuh kayak gini ya, ini juga hanya satu suku saja gitu ya. 2X, atau ini juga 2 hanya satu suku saja. Kalau ini berarti trinomial gitu. Oke. Nah, lalu di dalam aljabar juga kita mengenal istilah seperti ini. Misalkan 3X tambah 4 ya. Nah, 3 ini kita sebut sebagai koefisien ya. Ini adalah angka di depan sebuah abjad ya. Jadi kita sebut koefisien, ingat-ingat ya. Nah, kalau yang abjad ini X untuk mengumpamakan sesuatu, kita sebut dengan istilah variabel. Nah, kalau 4 ini yang angka tidak ada abjadnya, kita sebut dengan istilah konstanta. Nah, ini boleh kalian ingat-ingat ya, karena ini akan kepake di dalam penyebutan nanti sampai kalian lulus SMA ya, dan kuliah juga mungkin masih akan menemui pelajaran seperti ini. Nah, sekarang untuk soal aljabar, kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Nah, biasanya seperti ini. Misalkan 4X tambah 9 kurangin 5X kurang 2 ya. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal seperti ini? Penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita kumpulkan dulu kelompok suku-suku sejenis. Contohkan misalnya, ini X sama X kita sebelahkan dulu ya. 4X kurang 5X. Nah, yang 9 disebelahkan sama minus 2 ya. Apakah boleh dipindah-pindah seperti ini tanpa merubah tandanya? Boleh, karena dia tidak pindah ke ruas sebelahnya ya. Nanti akan aku ajarkan di video-video aku berikutnya. Jadi kalau kita hanya mengubah susunannya saja, nah tapi tandanya itu yang di depannya harus ikut ya. Contohnya minus 5X. 5X ini tanda depannya minus ya. Jadi ini semua kalau kita mau pindah, tanda depannya itu harus ikut gitu. Begitu pula juga dengan positif 9, tanda depannya harus ikut gitu ya. Jadi ketika kita pindah minus 5X ke kirinya, tandanya ikut juga. Plus 9 tandanya ikut juga ya. Jadi 4X kurangin 5X adalah minus X ya. Positif 9 kurangin 2. Positif 7. Jadi jawabannya adalah negatif X plus 7. Gitu ya. Contoh lain lagi. Misalkan nih ya. Misalkan 9A kuadrat tambah 3AB kurangin 7B kuadrat kurangin 12A kuadrat tambah 6AB misalkan tambah 2B kuadrat gitu ya. Nah, perhatikan ini kita kelompokkan lagi sesuai dengan suku-suku sejenisnya ya. Jadi A kuadrat kita kumpulkan bareng jadi 9A kuadrat dengan negatif 12A kuadrat. Nah, lalu AB positif 3AB sama positif 6AB.
AB juga ya, sama. Nah, lalu negatif 7B kuadrat tambah 2B kuadrat. Nah, lalu kita kurangkan 9 kurangin 12, negatif 3A kuadrat, tambah 9AB ya, 3 tambah 6, negatif 7 tambah 2, negatif 5B kuadrat. Nah, beginilah cara kita menyelesaikan soal aljabar simpel ini ya. Kita harus mengelompokkan suku-suku jenisnya dahulu, baru kita bisa mengerjakannya. Oke? Nah, cukup sampai di sini dulu ya video aku tentang bentuk aljabar. Nanti akan aku lanjut tentang pembahasan aljabar-aljabar, operasi aljabar lainnya. Thank you guys. Kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.